menyapa para tamu VIP kami. Pertama, kepada yang terhormat Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dr. Sofyan Djalil. Ya, apa kabar Pak Menteri? Terima kasih atas kehadirannya di sini dan kontribusinya. Dan yang berikutnya adalah yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr. Insinyur Basuki Hadimulyo. Yang mewakilinya adalah Bapak Dr. Insinyur Eko D. Heri Purwanto MS MCP. Ya, beliau adalah Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dan juga selamat datang, selamat siang kepada Ketua Umum kami, Bapak Toto Lusida. Dan juga selamat datang dan selamat siang kepada senior kami, Bapak Budiasa Sastrawinata. Beliau adalah Managing Director Ciputra Group. Ya. Sebelumnya, untuk supaya menghangatkan acara ini, izinkanlah saya untuk sedikit berpantun, teman-teman. Ya, pantunnya seperti ini. Ada Pak Sofyan, ada Pak Basuki, ada panutan, ada Pak Menteri. Pasti ada kebijakan, ada solusi. Semua teman Rey pasti happy. Ya. Amin, amin. Harapan kita seperti itu. Ya, diskusi ini. Dan juga saya ingin memberikan sedikit gambaran. Tema diskusi kita adalah akselerasi pemulihan properti atau mencari kebijakan properti yang extraordinary. Nah, perlu kami jelaskan juga kenapa kita bilang extraordinary. Memang ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dan perlu kita cermati. Hal yang sangat urgent yang kita alami sekarang. Ya, teman-teman. Pertama, posisi strategis industri properti ini perlu kita menyamakan persepsinya dulu. Industri properti sebagai penggerak ekonomi, ya tentunya industri ini kaitannya luar biasa karena industri turunannya ada 175 industri ikutan, multiplier efeknya. Dan kontribusinya selama ini baru mencapai terhadap ekonomi di Indonesia baru mencapai 2,77%, ya, dan ini kalau di ASEAN bisa mencapai 8 sampai 23 potensinya. Jadi kita masih punya potensi banyak untuk bisa membantu, ya, kondisi ekonomi di Indonesia. Industri properti di Indonesia sudah memiliki yang kita pakai sekarang dalam pembangunan konstruksi sudah mencapai 90%. Terlebih kalau untuk ya FLTP atau MBR udah mencapai 100%. Jadi ini sangat mendukung terhadap produk Indonesia. Ya, properti adalah salah satu industri yang bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah dan di Indonesia bisa menghidupkan ekonomi lokal dan pembangunannya. Jadi posisi dunia properti ini sangat strategis sekali terhadap kemajuan perekonomian di Indonesia. Industri properti melibatkan tenaga kerja yang sangat banyak. Kita pernah berhitung yang langsung atau tidak langsung itu bisa mencapai lebih daripada 30 juta orang yang berkaitan hidupnya dari bisnis properti ini. Ini sangat banyak. Berarti berapa persen tuh dari penduduk kita bisa 15% ya? Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sangat strategik sekali perannya. Belum ditambah sektor informal atau sewa kontrakan atau warung-warung yang para pekerja konstruksi lapangan itu menjadi akan lebih besar lagi. Angka 30 juta ini merupakan jumlah pekerja yang sangat signifikan dan sangat penting dari struktur ekonomi nasional memastikan agar industri properti terjaga keberlangsungannya. Jadi kita sepakat di sini mungkin ya kita perlu perhatikan supaya industri ini tetap bisa berjalan dengan baik dan dibela kepentingannya. Dampak COVID-19 terhadap properti. Inilah permasalahan yang kita hadapi sekarang, para peserta. Industri properti merasakan dampak yang sangat besar. Kita lihat di sini semua produk-produknya mengalami penurunan yang sangat signifikan sekali. Ya, kayak hotel sampai 90%, mall turun sampai 75%, perkantoran sampai 75,6%, rumah komersil juga sampai 50%. Hanya sektor rumah subsidi aja yang masih bergerak dalam mendapat tambahan dari anggaran stimulus dari pemerintah sebesar 1,3 triliun. Tapi itu pun masih terkendala pada akadnya. Ya. Dan teman-teman, kita juga ada akselerasi pemulihan industri properti di sini. Jadi maksimal revenue bisnis yang berjalan pada new normal hanya 50%
yang bisa diharapkan ini. Tentunya dalam kondisi new normal kita tidak bisa mengharapkan seperti kondisi normal. Lebih dari 50% maksimal aja ini. Ada bahkan beberapa orang yang mungkin ya kurang optimis ya bisa mencapai seperti itu aja ya. Jadi ini yang kita upayakan terus untuk tetap berjalan. Sedangkan perusahaan yang tetap dibebani kewajiban karyawan atau bunga bank dan pajak dan lain-lain, dan itu sehingga dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang bisa kolaps. Karena biar bagaimana biaya-biaya itu harus dikeluarkan, ya. Fixed cost itu tetap menjadi problem kita. Dan kondisi ini tidak pasti kapan akan berakhir, mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. Kita harus melakukan relaksasi di sini pada industri properti. Yang kita harapkan ada pertama upaya pemerintah untuk melalui restrukturisasi dan relaksasi merupakan langkah yang paling tepat sekali pada sekarang ini. Namun pada faktanya implementasi berbagai kebijakan relaksasi tersebut belum optimal sehingga dampaknya belum kita rasakan, ya. Khususnya bagi sektor properti non subsidi, maka ada kebijakan relaksasi yang akan diberikan. Itu hal yang patut harus kita pikirkan sama-sama untuk dilakukan kebijakan-kebijakan itu. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan extraordinary khususnya bagi sektor properti. Ya, relaksasi yang dibutuhkan di perbankan, tenaga kerja, pajak, retribusi, perizinan, dan energi. Saya rasa itu hal-hal yang perlu kita sikapi, hal-hal yang urgent yang kita rasakan sekarang ini, dan harapan kita tentunya dalam dialog properti ini akan terjadi banyak titik temu solusi yang bisa menghidupkan lagi dunia properti kita. Teman-teman, sebelum kita mulai, tentunya ada beberapa aturan ya di dalam mengikuti Zoom webinar ini, ya. Ada cara-caranya. Hanya panelis aja yang dapat berbicara di sini. Mohon izin dan mohon maaf teman-teman semua, rekan-rekan yang sangat saya cintai, yang kita bisa berikan kesempatan berbicara itu ya hanya panelis saja, ya, dan pembicara tentunya. Apabila ada pertanyaan dapat ditulis di fasilitas question and answer yang ada dengan menekan tombol Q&A yang ada di bawah layar Anda, ya. Saya ulangi, yang hanya bisa berbicara adalah para pembicara dan juga para panelis saja. Kalau ada pertanyaan bisa menekan ngetik ya lewat Q&A itu. Nah, nanti kita akan bisa tanya, kita akan sampaikan kepada para pembicara itu. Saya rasa itu, dan pertama kami mohon kesediaannya Bapak Ketua Umum kami, Bapak Toto Lusida, untuk menyampaikan kata sambutan. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Yang terhormat Pak Menteri Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, beserta Pak Sekjen Pak Imawan dan Pak Soyus, juga yang kedua yang mewakili Pak Menteri PUPR, Pak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Pak Eko Heri, kemudian dari DPD REI se-Indonesia, khususnya yang hari ini jadi panelis adalah dari pengembang besar, mulai dari Pak Budi Arsa, nanti yang selaku host, kemudian Pak Sugianto Kusuma, Pak Mukhtar Wijaya, Pak Hendro Kusuma, Kondo Kusumo, Pak Herman Agaria, Pak Herman Sudarsono, Pak Taufik Hidayat dari BTPP, Pak Haryanto dari Alam Sutra, Pak Budi Sadewo dan Pak Oni dari Perumnas, Pak Stefanus Ridwan dari Pakuwon, Pak Pahala Nugraha dari BTN, Dirut BTN, kemudian Pak Tankian, dan Pak Sulaiman Sumawinata selaku Ketua BPU.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sudah diketahui oleh semua peserta webinar bahwa anggota REI ada kurang lebih 6.200 perusahaan, di mana 5.500 adalah membangun rumah sederhana, dan yang terbuka, yang go public ada 66 perusahaan yang mempunyai anak perusahaan yang kurang lebih sebanyak 600 perusahaan. Permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dalam pandemi COVID ini kurang lebihnya adalah masalah perbankan yang sebetulnya kita memang ada 2 session di sini. Yang pertama hari ini, yang kedua next webinar bersama Menteri Keuangan dan OJK dan Himbara dan Perbanas. Kemudian yang kedua masalah perpajakan, kemudian masalah beban-beban seperti PLN, PDAM, sampai dengan BPJS, sehingga kita butuh stimulus dan relaksasi. Di sini membawai 2 perusahaan yang cukup besar kalau kita kelompokkan. Yang pertama adalah rumah subsidi MPR, yang kedua yang non MPR. Yang MPR kita seperti kita ketahui ada beberapa permasalahan di sini, adalah peraturan Permen Menteri PUPera, masalah PSU. Nah, ini kita mengharapkan ada relaksasi karena terakhir ada surat edaran juga bahwa jaringan listrik dan jalan harus siap 100%. Kita harapkan ada relaksasi karena dalam pandemi COVID ini kita perlu percepatan untuk mencapai target rumah subsidi. Kemudian yang kedua masalah Kepmen PUPR nomor 242, di mana syarat penghasilan adalah maksimal di 8 juta take home pay. Sedangkan hal ini beberapa daerah seperti misalnya Papua agak sulit karena mereka terimanya pasti di atas 8 juta karena biaya hidup mereka sehari-hari itu cukup tinggi, sehingga per bulannya mereka itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk hidupnya. Sehingga saya ambil contoh Papua, kenapa? Karena di Papua itu sampai sekarang realisasinya nggak sampai 5% terhadap rumah MPR bersubsidi. Kemudian perlu tindak lanjut perumahan untuk ASN TNI Polri, yang mana program itu sudah dicanangkan oleh Pak Yusuf Kalla, bahwa kita akan memberikan dengan KPR maksimal 500 juta, kita minta fasilitas BPN 0%, PPh 1%, suku bunga mengikuti bunga pasar, kita nggak perlu subsidi suku bunga. Cuman dari PPN dan PPh ini harapan kita sangat besar untuk mengurangi beban ASN TNI Polri. Yang sampai sekarang kebijakan ini belum keluar. Kemudian yang keempat, ketersediaan subsidi MPR untuk hunian berimbang. Hunian berimbang ini saya harapkan kalau bisa tidak satu hamparan, jadi bisa di seluruhnya. Teman-teman panelis yang hari ini hadir bisa saling berkolaborasi dengan teman-teman daerah. Ini sangat kami harapkan sehingga kolaborasi dan saling melakukan bisnis ini yang kami sangat harapkan untuk mengangkat teman-teman developer yang ada di daerah, khususnya yang di rumah MPR. Next. Nah, untuk kebutuhan kebijakan untuk rumah komersial, itu perlu kebijakan untuk PPJB. PPJB ini perlu keseimbangan antara developer dengan calon end user. Karena pembatalan sepihak ini menjadikan kendala, nanti dari panelis bisa menyampaikan lebih detail, supaya keseimbangan itu terjadi. Karena dengan permen yang ada itu terus terang buat developer sangat amat berat.
Kemudian dengan PPJB yang ada yang lain, kenyataan antara permen dengan yang ada di lapangan sangat berbeda, sehingga kami harapkan ada tindak lanjut untuk bisa direalisasikan sehingga permen PPJB ini bisa aplikatif. Kemudian juga masalah SRS untuk rumah susun, supaya juga ada keseimbangan. Kami mengusulkan di sini dengan NPP, nilai dari luas yang dimiliki oleh masing-masing pemilik rumah susun. Nanti detailnya mungkin dari para panelis bisa menyampaikan. Kemudian mekanisme penyerahan fasom-fasus sampai dengan saat ini, dan KPK pun sudah tahu bahwa ini sangat kompleks. Kemudian untuk pertanahan dan tata ruang. Itu displaynya nggak maju-maju, Pak Toto. Displaynya nggak maju-maju. Oke. Sudah, oke. Ya. Untuk permasalahan dari tata ruang dan pertanahan adalah permasalahan rencana tata ruang yang berubah setelah izin dikeluarkan. Ini banyak terjadi di seluruh Indonesia. Izin sudah keluar, bahkan ada yang sudah keluar IMP-nya, tiba-tiba tata ruangnya berubah. Kemudian proses sertifikat di beberapa daerah, memang saya sampai saat ini masih komunikasi terus dengan Pak Sekjen, Pak Imawan, untuk merubah proses yang terkendala waktu dan biaya. Kemudian kepemilikan asing, sampai sekarang belum mendapatkan kepastian. Ini nanti dari panelis juga akan menyampaikan. Dan ketentuan tanah terlantar, ini yang dipertanyakan oleh teman-teman, khususnya para panelis yang hadir. Next. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa minggu depan saya akan tanda tangan selaku Ketua Umum RI dengan Pak Sekjen saya, Pak Amran, dengan Jaksa Agung, karena dia sudah beliau mengeluarkan surat perintah untuk mengamankan kebijakan perizinan properti. Dalam hal ini ada 3 permasalahan, adalah percepatan perizinan secara umum, termasuk yang non-MPR, terus PP 64, dan yang terakhir masalah BPHTB dan pungutan-pungutan daerah akan ditertibkan. Karena menurut Kejaksaan Agung bahwa properti ini masuk dalam proyek strategis pemerintah, sehingga akan diamankan untuk termasuk BPHTB akan diturunkan. Untuk lebih detailnya nanti dari para panelis akan menyampaikan ke Pak Menteri ATR dan juga ke Dirjen PUPR, sambil menunggu Pak Menteri PUPR untuk hadir di dalam Zoom meeting ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto Lusida, Ketua Umum RI Indonesia, atas sambutannya. Dan berikutnya saya mohon kesediaannya kepada Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Dr. Sofyan Djalil, untuk menyampaikan paparannya. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Kang dan Bapak semua. Kalau kelihatan di sini all big boss tampil, berarti memang masalahnya serius. Mana pernah kelihatan Pak Sugiarto dalam acara seminar kita, Pak Hendro. Oke. Dari presentasi Bapak ini yang menyangkut masalah ATR BPN, kita akan selesaikan, terutama tata ruang tadi. Ya, tata ruang, memang ini masalahnya ada tata ruang di-generate di daerah. Kita kan peristiwa substansi aja sampai ke Jakarta. Saya ingin membuat supaya nanti tata ruang lebih partisipatif dalam menyusunnya.
Jadi jangan bupati, pedinas tata ruang atau dia BPN, Bapeda saja yang menyusun, tapi harus lebih partisipatif. Sehingga dengan demikian tidak terjadi seperti yang Pak Toto kemukakan barusan. Izin lokasi sudah ada, tata ruang diubah. Ya, IMB sudah keluar, tata ruang diubah. Ya kan? Kemudian ada lagi, nanti di tata ruang itu tidak boleh tata ruangnya existing, tapi izin lokasi sudah diberikan. Waktu datang ke BPN, akhirnya BPN tidak berani mengeluarkan namanya pertimbangan teknis, karena menurut tata ruang itu yang baru, yang masih baru, itu bukan untuk kepentingan properti misalnya. Nah, jadi memang ini proses pembuatan tata ruang, Bapak-Bapak, RE itu harus proaktif, supaya nanti tata ruang itu dibikin betul-betul dengan partisipatif. Dan bahkan saya ingin mengajak nanti, minta pada Dirjen Tata Ruang, supaya membuat komite. Jadi ada komisi tata ruang di daerah yang melibatkan banyak pihak. Bukan saja pemerintah, tapi juga universitas, tapi juga stakeholder yang lain. Sehingga tata ruang ini akan mencerminkan betul-betul kondisi yang ideal yang diharapkan dengan mendengar semua pihak. Nah, sekarang ini kalau misalnya kasus-kasus seperti Pak Toto kemukakan, dibawa ke kita berikan pertimbangan teknis, pertimbangan fatwa. Itu dimungkinkan, keluarkan fatwa. Tapi itu akan perlu administrasi, perlu waktu, perlu mengecek lapangan, perlu konsolidasi yang lain. Yang paling bagus adalah bagaimana tata ruang ini harus dibikin secara partisipatif. Tentang sertifikat masih perlu biaya dan waktu. Nah ini memang ini, aduh, BPN ini ya Bapak tahu organisasi yang besar sekali. Mungkin kita telah drive, kita perbaikin, kita dorong, kita bahkan kita hukum orang-orang BPN, tapi praktek-praktek yang seperti itu masih terjadi. Barangkali Pak Sekjen nanti kita bikin hotline, Pak Dirjen kita bikin hotline supaya kawan-kawan RE yang dikerjain, ya, supaya kita bisa merespon dan mengambil tindakan. Saya pikir dalam kondisi hari ini dengan transparansi seperti itu, dengan adanya Zoom, ya kan, nanti dibikin deh pertemuan Zoom komplain. Nanti Pak Dirjen akan membuat forum, membuat hotline supaya banyak juga case yang seperti Bapak sebutkan tadi, walaupun kita sudah streamline secepat mungkin, semudah mungkin, ya. Walaupun saya yakin banyak juga masalah yang dilaporkan ke Pak Toto oleh anggota RI Bapak, sebenarnya kenapa lama? Karena persyaratan nggak cukup, karena lain-lain gitu loh. Nah, tapi dari pihak kami ingin perbaiki Pak Toto, ya. Kita bikin nanti hotline supaya real case yang seperti itu bisa diintervensi langsung oleh kantor BPN pusat. Gitu ya. Tentang kepemilikan asing, Bapak tahu saya dari dulu itu saya menganggap bahwa asing itu boleh aja beli apa saja, toh mereka tidak akan bawa ke negerinya, yang dibawa duitnya ke dalam. Tetapi persoalannya tentu karena negara ini stakeholdernya banyak sekali, akhirnya kita sekarang masukkan dalam undang-undang Cipta Kerja. Masalah itu selama ini tidak bisa kita selesaikan, terpaksa kita cari sarusun di atas hak pakai atau hak pakai sarusun, membuat akal-akalan itu karena ada undang-undang yang melarang pemilikan asing untuk tanah, ya. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu diadres. Itu Bapak dan Ibu sekalian, ini sama-sama sebagai stakeholder, Bapak juga harus melihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja itu berjalan. Karena Presiden, pemerintah sangat concern terhadap ini. Dan kita punya kesamaan, kepahaman, sepaham. Nggak ada salah sangka kita ini. Nggak ada salah perspektif. Walaupun saya nggak pernah di RE,
Tetapi saya paling sedikit lama di bisnis ya, jadi tahu bagaimana orang bisnis berpikir. Apalagi sekjennya ini orang Rei. Kalau sekjennya orang Rei nggak bisa menyelesaikan masalah ini terlalu, Pak. Nanti jangan dikasih anggota lagi gitu loh, Pak. Jadi Bapak mendapatkan sympathetic ears terhadap masalah ini. Tapi tentu penyusunannya kita harus jaga juga demikian rupa sehingga nanti tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya tentang pemilikan asing juga tentang batas waktu. Kalau saya berpikir sama seperti Bapak berpikir bagaimana kita bikin simple ya kan? Lebih simple lebih baik. Tetapi karena undang-undang dan tradisi negara kita ini ini ada perubahan mindset, maka harus sama-sama. Jadi masalah asing ini Pak, insya Allah karena target Undang-Undang Cipta Kerja akan diketok sebelum akhir Agustus. Itu sudah komitmen DPR dan Pak Presiden minta that is deadline. Ya, jadi supaya masalah ini bisa diselesaikan. Tanah terlantar, saya sudah minta bahkan tanah terlantar ini kalau terlantaran karena kita akan rilis. Jadi kalau misalnya ada tanah terlantar Bapak itu tolong appeal, bikin daftar appeal kita akan evaluasi. Karena dulu banyak tanah terlantar itu dicari karena ada tanah yang sudah berumput nggak pernah diurus dimasukkan dalam daftar indikasi tanah terlantar. Kalau tanah itu kita mau betul-betul mau digunakan, kita akan lepas, ya. Dan ini sekarang kita akan masukkan tanah terlantar ke dalam sistem elektronik kita, ya, sehingga Bapak tanah terlantar yang bukan terlantar, ya, kita akan lepas. Tapi dengan demikian, seperti saya sebutkan tadi, kalau benar-benar tanah terlantar nggak pernah diurus, tentu kita akan perlakukan sebagaimana layaknya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di Undang-Undang CK ini menjadi sangat penting. Ya, kita masalah tata ruang kita bereskan. Bahkan tata ruang itu juga akan mempersoalkan membereskan nanti hubungan dengan kawasan hutan. Itu ada pasalnya di sana. Kemudian kita perkenalkan bank tanah, ya, supaya Bapak-bapak nanti bisa membangun rumah raya di perkotaan, di mana di atas bank tanah negara. Ya. Kemudian kita akan perpanjang HGB, ya, di atas untuk rumah apartemen misalnya sampai dengan 90 tahun dan industri-industri tertentu yang membutuhkan jangka panjang akan diberikan langsung. Tetapi tentu untuk bikin apartemen HGB akan diberikan sampai dengan 90 tahun setelah SLF, sertifikat layak huni ya, sertifikat layak huni. Karena begitu juga ini semua diadres di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dapat memiliki sarusun di atas HGB yang saya sebutkan tadi, ya kan? Kemudian kalau misalnya untuk rumah tinggal landed itu kelihatannya DPR juga tak khawatir dan mungkin juga emosi masyarakat untuk landed akan diberikan hak pakai, tapi hak pakai yang lebih pasti, ya Pak ya. Kemudian hunian ya tentu ada pembatasan tentang harga dan kemudian tentu kita tidak mengharapkan orang asing berebut MBR, ya Pak ya, MBR. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini concern Bapak tentang masalah ini kita terang selesaikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang lain tadi yang Pak Toto sampaikan itu lebih banyak kewenangan atau inisiatif yang harus diambil oleh Menteri Keuangan atau Menteri PU atau Menko Perekonomian. Untuk Bapak ketahui, tadi pagi Pak Presiden panggil mengevaluasi tentang realisasi anggaran. Karena anggaran ini tidak berjalan secepat yang diharapkan. Presiden sangat concern tentang itu. Karena sumber pertumbuhan yang diharapkan, kalau kuartal kedua kita tumbuh negatif, kuartal ketiga tidak boleh negatif. Harus positif, gitu loh. Ya kan? Supaya karena ini trennya sekarang sudah membaik. Kalau lihat data tadi bulan Juli agak membaik. Tetapi ini masih tahap sangat awal.
Kemudian yang stimulus-stimulus tadi juga dipresentasikan oleh Menteri Keuangan. Di pemerintah juga sama konsepnya. Jangan sampai ada perusahaan yang pilot. Jangan ada sampai perusahaan tidak bisa kalau sudah pilot itu akan berat sekali digerakkan lagi. Kemudian yang tadi tentang iuran asuransi BPJS tenaga kerja juga dibicarakan. Kalau yang high heat, yang very hard heat, itu barangkali akan ditunda atau apa begitu. Ada sejumlah inisiatif dalam rangka membantu industri pada umumnya, termasuk industri industri real estate atau industri properti ini. Tapi yang Bapak ceritakan tadi adalah saya nggak bisa komentar. Silakan nanti Bapak ini saya tentu akan mendukung. Kami akan mendukung Bapak. Barangkali itu nanti justru kita ingin lebih banyak dengar dari Bapak untuk kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Yang pasti adalah doktrin di kementerian ini tidak boleh ada perusahaan yang menjadi pilot gara-gara urusan di kantor pertanahan. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita telah lakukan misalnya memudahkan Bapak tahu sekarang semua hak tanggungan tidak ada lagi manual. Sehingga notaris, BPN, dan macam-macam nggak bisa main-main lagi. Kita akan keluarkan hak tanggungan 7 hari akan keluar. Ya, itu sudah nggak ada lagi yang manual. Seluruh mulai tanggal berapa itu nggak ada lagi ini. Ya, 8 Juli. Itu misalnya. Terus juga nanti Roya, itu juga elektronik. Ya. Kemudian kita sedang mengeluarkan layanan elektronik untuk sertifikat elektronik. Jadi ini Bapak, roadmap-nya yang akan kita lakukan. Barangkali saya nggak perlu banyak cerita lagi di sini, justru saya lebih ingin dengar dari Bapak apa yang kami bisa bantu. Tell me what I can do for you. Makasih. Atas paparannya dan sambutannya yang luar biasa sekali. Komitmen sangat luar biasa sekali yang sangat mendukung industri properti kita ke depan, dan juga kita mempunyai visi yang sama di sini. Itu adalah hal yang paling penting, Pak. Dan terima kasih. Selanjutnya saya ingin memberikan waktu kepada Menteri Pekerjaan Umum, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Bapak Dr. Insinyur Eko D. Heri Purwanto MCP. Ya, waktu kami persilakan, Pak Heri. Baik, terima kasih moderator Pak Ikang Fauzi. Selamat siang Pak Sofyan Jalil yang sangat kami banggakan, dan teman-teman di Kementerian ATR, kemudian Pak Toto Lusida ya, Ketua Umum RE yang beberapa kali ketemu di berbagai kesempatan ya, dan Bapak Ibu sekalian partisipan acara ini. Izinkan kami menyampaikan beberapa catatan ya, yang tadi sebetulnya merespon apa yang ditanyakan oleh Bapak Toto ya. Terlebih dahulu mohon izin karena Bapak Menteri yang sedianya mau hadir ya, karena acara ini sudah sempat ditunda beberapa kali ya. Tetapi kemudian setelah tadi mengikuti sidang kabinet, beliau acaranya sangat padat sehingga menugaskan kami untuk mewakili beliau ya. Moga-moga ini tidak mengecewakan rekan-rekan semuanya. Nah, bersama saya di ruangan yang lain hadir pula perwakilan dari Direktorat Jenderal Perumahan ya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yusuf Haryagung. Saya lihat beliau sudah ada di daftar panelis ini. Beliau nanti akan secara spesifik menyinggung masalah BPJB dan lingkungan hunian berimbang. Ya. Selebihnya barangkali selama ini masih bisa kami respon, akan kami respon. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami ingin memulai dengan
tayangan sederhana ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah fitur untuk subsidi perumahan, ya, yang tadi beberapa kali disinggung oleh Pak Toto beberapa hal, ya. Yang pertama memang betul bahwa dalam rangka mengatasi COVID, ya, mengantisipasi terhadap COVID ini, ada tambahan stimulus fiskal melalui subsidi selisih bunga untuk tahun 2020. Ini tambahannya sejumlah 175.000, ya. Sehingga dengan tambahan itu untuk tahun 2020, ya, total bantuan pembiayaan perumahan bisa memfasilitasi sebanyak 330.000 unit, ya. Ini dari sisi anggaran pemerintah. Kemudian juga tadi disinggung mengenai penghasilan, memang betul, memang ada perubahan di dalam nominal penghasilan yang tadinya 4 juta itu adalah gaji pokok, sekarang menjadi 8 juta, tetapi itu adalah penghasilan dan dimungkinkan untuk join, ya. Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan, peraturannya memang tidak bisa tiba-tiba lompat ke 8 juta untuk gaji pokok, karena terus terang saja kalau sampai 8 juta gaji pokok, ini sebagian dari teman-teman itu yang banyak yang berteriak, karena sebagai contoh saja, gaji pokok dari para ASN yang eselon 1, ya, itu semua pasti di bawah 8 juta. Dan itu kalau para eselon 1, golongan 4, ya, itu masuk di dalam kelas MBR yang dimaksud, itu nanti akan jadi persoalan. Ya, ini menjadi pertimbangan. Ya, jadi itu posisinya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kami sampaikan adalah yang terkait dengan ini yang sering Bapak Ibu sekalian pertanyakan mengenai sistem yang sikasep dan sikumbang. Memang ini adalah sistem baru, ya, tetapi sebetulnya ini kalau sudah teman-teman terbiasa, ini nantinya akan memudahkan teman-teman semuanya untuk memproses, ya, bantuan pembiayaan perumahan, ya, karena sistem IT dan digitalisasi adalah di mana-mana digitalisasi itu sudah dilakukan dan itu menyederhanakan proses mestinya, ya. Tetapi kemudian tidak serta-merta ini diberlakukan full karena kami melakukan klinik untuk lakukan itu, ya. Kemudian berikutnya adalah ini, Bapak Ibu sekalian, memang di dalam dalam rangka menyesuaikan dengan protokol kesehatan dan arahan pemerintah, diberlakukan kondisi khusus untuk COVID-19, yaitu misalnya pada saat penentuan uji petik sampling itu masih normal, tetapi permohonan data kepada bank pelaksana, ya, ini dilakukan bahwa tim penguji ini melakukan relaksasi, ya. Nah, di dalam relaksasinya apa? Yaitu tidak perlu misalnya, ya, melakukannya secara langsung tatap muka, tetapi cukup komunikasi dan seterusnya itu melalui file digital, ya, itu memudahkan supaya tidak ada tatap muka secara langsung. Itu terkait dengan pengajuan permohonan data. Kemudian juga relaksasi diberikan kepada pengujian fisik, ya. Jadi ini juga tidak dilakukan secara tatap muka, tetapi dokumen bisa dikirim secara digital melalui perbankan, ya. Itu situasinya seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya apa yang dilakukan terakhir-terakhir ini itu adalah dalam rangka melakukan perluasan jangkauan bantuan pembiayaan perumahan yang tadi yang pertama sudah disampaikan tadi, yaitu rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah itu mendapatkan stimulus fiskal, ya. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan mengenai batasan penghasilan. Terus kemudian uang muka KPR itu sudah confirm, ya, sebetulnya mulai awal tahun kemarin, ya, itu 1%, ya. Lalu kemudian khusus untuk Papua dan Papua Barat itu ada batas penghasilan yang dibedakan dari wilayah yang lain. Di sini
kita lihat 8,5 juta, dan kemudian untuk bantuan uang mukanya adalah sebesar 10 juta, termasuk suku bunganya rate khusus ya, tidak 5% sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, tetapi cukup 4% ya. Nah, kemudian dalam rangka untuk peningkatan upaya ketepatan sasaran, ini menjadi 2 kali pengujian, yaitu pengujian kelompok sasaran dan pengujian pembayaran. Nanti kami sampaikan kenapa itu diberlakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, bahwa tadi juga sempat ada pertanyaan mengenai PSU. Nah, jawabannya adalah di sini, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa di dalam PSU ya untuk MBR ini juga beberapa kali Pak Toto dan teman-teman RE menyampaikan kepada kami. Jadi intinya kenapa kami tanda petik ya masih memberatkan supaya misalnya jalan itu selesai dan berfungsi. Pertama adalah karena perlindungan konsumen, karena di praktek di tahun-tahun sebelumnya bahwa tadinya semuanya menjanjikan itu akan selesai karena di peraturannya waktu itu dalam 2 atau 3 bulan setelah akad itu harus diselesaikan, tetapi sampai dengan melintas tahun itu tidak diselesaikan. Dan kemudian auditor masuk ke tempat kami, Bapak Ibu sekalian, kami ditegur mengenai hal itu, kan? Karena mereka melihat bahwa prasarana, terutama jalan dalam hal ini adalah tidak lengkap. Lalu kemudian yang kedua ingin kami sampaikan bahwa untuk prasarana-sarana jalan itu sudah dalam pertimbangan harga maksimum rumah subsidi. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwa harga rumah itu tidak termasuk prasarana, sudah masuk di dalam sana. Ya, itu kira-kira yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kami ingin sampaikan hal yang terakhir yang ini baru berlangsung tadi pagi. Ya, jadi tadi pagi Bapak Menteri menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk Kementerian PUPR ya. Ini ada permasalahan dengan subsidi bunga kredit dan subsidi bantuan uang muka. Ini supaya teman-teman menyadari betapa kami meskipun nantinya sudah mengawal dengan ketat masih ada kelemahan ya. Jadi disinggung di dalam permasalahan tersebut tidak tepat sasaran ya, pemanfaatan rumah tidak sesuai dengan ketentuan, serta pemantauan dan evaluasi belum optimal. Nah, untuk yang tidak tepat sasaran dan pemanfaatan rumah ini kami lakukan pantauan sejak awal. Maka kemudian kalau kita men-screening ya calon debitur atau beneficiaries itu agak ketat untuk urusan ini supaya dia tetap tepat sasaran. Kemudian juga nanti ke depan karena ini permintaan BPK, pemantauan dan evaluasi ini akan lebih kami optimalkan. Nah, ini kami sampaikan ya, jadi rekomendasi dari temuan besar BPK yang disampaikan tadi pagi, yaitu yang pertama, menghitung, menarik, dan menyetorkan realisasi atas belanja SSB yang tidak tepat sasaran dan atau tidak tepat jumlah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian mohon dipahami, kalau seseorang sudah akad kredit, kemudian menempati rumah, kemudian auditor masuk, lalu kemudian ini dipermasalahkan, ya. Maka misalnya tidak tepat sasaran dipermasalahkan, maka satu-satunya cara adalah mencoba untuk supaya yang sudah menghuni rumah bantuan pemerintah itu jadinya keluar, dan itu lebih menyakitkan dibandingkan kalau kita lakukan secara preventif. Kalau preventif bisa kita cegah, maka kita tidak akan mengeluarkan masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni itu untuk keluar dari rumah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, menghitung, menarik, dan menyetorkan realisasi atas belanja SBUM, ini SBUM, yang dianggap juga tidak tepat sasaran dan atau tidak tepat jumlah, ini sampai sekitar hampir 1,5 miliar, ya kira-kira seperti itu. Jadi ini mohon Bapak Ibu sekalian, terutama untuk para pengembang yang khusus membangun rumah bersubsidi atau rumah murah, ya hal begini kami akan coba kurangi dengan cara mempersiapkan sejak di awal itu screening yang relatif lebih ketat. Kenapa? Karena supaya kalau MBF sudah masuk di rumah itu dia untuk terusir itu sedikit kalau sejak awalnya itu sudah bagus ya, screeningnya. Saya pikir itu Pak Ikang Fauzi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga ini sedikit banyak menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pak Toto tadi sejak awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih banyak Pak Eko, luar biasa sekali paparannya dan sangat kita dibutuhkan informasi ini. Dan sebelumnya saya ingin mempertanyakan apakah Pak Yusuf Hariagung ingin meneruskan paparannya, mewakili Direktur dari Dirjen Penyediaan Perumahan. Menyampaikan beberapa hal, Pak. Ya, izin Pak. Ya, silakan Pak. Waktu kami persilakan Pak Yusuf. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Jalil yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir dalam acara Fikon, izinkan kami mewakili Pak Dirjen Perumahan untuk menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan regulasi ya yang ada di Kementerian PUPR. Ada dua hal sebetulnya yang menjadi polemik ya. Pertama adalah terbitnya Permen PUPR nomor 11 tahun 2019 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah. Yang kedua tentang pengaturan hunian berimbang. Untuk yang Permen 11 2019 memang setelah diterbitkan tahun 2019 ada beberapa tanggapan atau respon dari stakeholder, salah satunya dari rekan-rekan RE, terkait beberapa hal mengenai persyaratan pemasaran rumah dan bagaimana PPJP itu dibuat atau dilakukan. Nah, di dalam Permen 11 itu memang diatur dua hal pokok ya terkait hal tersebut. Khusus untuk persyaratan rumah, memang kami mengatur merujuk pada Undang-Undang 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Di dalam dua undang-undang tersebut, memang dinyatakan bahwa apabila pelaku pembangunan ingin memasarkan rumah atau apartemen, mereka harus memiliki ketentuan atau persyaratan. Yang pertama adalah status hak atas tanah. Status hak atas tanah itu dibuktikan dengan adanya sertifikat kepemilikan hak atas tanah. Yang kedua terkait dengan izin ya, perizinan, yaitu adanya izin mendirikan bangunan terkait dengan perumahan yang akan dibangun. Untuk itu persyaratan yang terkait dengan pemasaran. Tetapi di dalam persyaratan untuk pembuatan jual beli ada ditambahkan satu, minimal keterbangunan 20%. Nah, ada rekan-rekan dari stakeholder mengusulkan agar diatur tidak lebih ketat, misalkan di dalam hal status hak atas apabila masih dalam penerbitan urusan bukti hak itu bisa digantikan dengan surat izin pemanfaatan ruang ataupun NIP dan seterusnya. Dan yang kedua terkait dengan IMB juga diusulkan agar tidak tarik menggunakan IMB langsung, tapi proses melalui pengajuan permohonan SIM-BG misalkan dalam proses penerbitan IMB. Dari beberapa kali pembahasan dengan teman-teman stakeholder, kami juga meminta opini dari Kejaksaan Agung sebagai lawyer pemerintah. Rupanya apa yang kami atur di dalam Permen 11 itu sudah merepresentasikan perlindungan atas konsumen. Karena beberapa hal yang terjadi dalam dinamika masyarakat terhadap transaksi rumah itu banyak sekali dispute atau persoalan-persoalan terhadap transaksi tersebut. Sehingga permen itu menjamin atas perlindungan hak atas konsumen. Itu yang diberikan opini dari Kejaksaan Agung. Terkait yang kedua, pengaturan mengenai hunian berimbang. Hunian berimbang itu pun diatur di dalam dua undang-undang tadi, baik Undang-Undang 1 tahun 2011 maupun Undang-Undang 20 tahun 2011. Di Undang-Undang 1 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, di situ disebutkan bahwa pelaku pembangunan yang membangun dalam satu hamparan, satu kawasan, itu wajib membangun dengan konsep hunian berimbang. Konsep hunian berimbang ini diterjemahkan dalam satu peraturan menteri, yang itu 1:2:3. 1 hunian mewah dibanding 2 hunian menengah, dibanding 3 hunian sederhana. Dan di situ apabila di dalam satu hamparan itu mereka tidak bisa menyediakan 3 hunian pada satu hamparan yang sama, dapat dilakukan pada kabupaten atau kota yang sama. Atau untuk khusus DKI, dapat di dalam lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Itu yang kami atur. Nah, sedangkan di dalam prakteknya ada beberapa
usulan dari pelaku pembangunan agar dibuat relaksasi. Yang memungkinkan dibuat relaksasi karena undang-undangnya masih mengatur begitu, untuk 1, 2, 3 hunian berimbang itu dapat dilakukan pada konteks berbatasan dengan di Jakarta atau dengan Jawa Barat, Banten dengan Jawa Barat. Tapi caranya teman-teman stakeholder melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu mengatur agar itu dibuka ruang bisa di kabupaten atau kota yang berbeda, tidak perlu berbatasan. Itu yang kami juga masih menunggu hasil Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon maaf Pak Yusuf, mohon maaf hunian berimbang terhadap mohon maaf, satu lagi kira-kira waktunya kita berikan. Terima kasih. Satu lagi terkait vertikal itu di dalam Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun diatur bahwa pelaku pembangunan yang membangun rumah susun komersial wajib untuk bisa menyediakan 20% dari total luas lantai bangunan itu untuk rumah umum. Nah, ini juga masih jadi dispute di dalam implikasinya karena tidak semua apartemen itu bisa menyediakan pada tower yang sama. Itu pun kalau toh dilakukan bisa di dalam satu kabupaten kota. Saya kira demikian Pak, dua hal terkait dengan regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR. Demikian, terima kasih. Ya, Pak Yusuf Haryagung atas pemaparannya. Ya. Dan sekarang masuklah kita ke acara yang paling kita tunggu-tunggu adalah Zoom Webinar Dialog Properti. Ya, sebelum kita masuk ke situ, izinkanlah saya untuk membaca pantun lagi supaya kita berdialognya lebih semangat ya. Seperti ini nih. Ada Pak Toto, ada Pak Budi. Ikut bergabung Pak Muhtar dan juga Pak James Riyadi. Mari kita mulai sesi diskusi bersama Pak Sofyan dan juga Pak Heri. Ya, terima kasih. Semoga itu menjadi kita lebih semangat lagi. Dan untuk itu saya akan memberikan diskusi ini, saya percayakan kepada senior saya Pak Budi Arsa untuk jadi pemandu acara atau moderator pada diskusi ini. Pak Budi Arsa, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Ikang, terima kasih Pak Menteri dan Pak Dirjen. Saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan langsung ke masalah utama untuk yang sudah dirasakan oleh kita para pengembang. Sebagian sudah agak sesak napas dan sebagian sudah mau teriak tapi suara sudah hilang. Jadi untuk itu kami minta untuk Pak Agwan, Pak Sugianto Kusuma untuk memulai berdiskusi kita dan siap. Nah, silakan Pak Agwan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sofyan Djalil sama Pak Menteri PUPR diwakilin Pak Eko. Terima kasih Pak Sofyan tadi udah sampaikan bahwa udah ada deadline-nya dari Bapak Presiden untuk Agustus orang asing bisa beli. Saya yakin itu kalau memang itu izin memang kalau bulan 8 memang bisa diselesaikan, sangat tepat sekali Pak. Karena semua juga lagi tunggu-tunggu ini. Tapi mohon satu Pak, kalau orang asing kalau memang bisa beli Pak, kita bisa contohin misalnya Malaysia atau Thailand atau negara yang lain Pak. Semua juga dikasihkan, ada yang dikasihkan citizen pass, ada dikasihkan PR, permanent resident, ada yang dikasih long stay pass. Kalau bisa Pak, kita Indonesia kalau udah kasih orang asing beli Pak, kalau bisa dikasih lagi tambahan Pak untuk bisa long stay pass Pak atau multi-years visa supaya kasih untuk keluarganya bisa keluar masuk. Dan misalnya di luar negeri kan dikasih 10 tahun. Kita Indonesia kasih 5 tahun cukup Pak untuk bisa diperpanjang. Saya yakin kalau itu semuanya bisa dikeluarin Pak. Apalagi sekarang kita lagi gencar investasi asing masuk ke Indonesia, itu sangat bermanfaat untuk semuanya perusahaan-perusahaan investor, terutama investor properti akan bisa melihat ada promosi di luar negeri. Saya yakin itu besoknya kalau misalnya izin ini keluar,
banyak perusahaan kita dari Indonesia bisa banyak kita bikin promosi di luar negeri, Pak. Ini saya rasa bisa meyakinkan kepada semua perusahaan yang properti di Indonesia lebih bisa bergairah lagi dan untuk bisa confident untuk kepada investor-investor yang lain, Pak. Terima kasih, saya masukkan itu aja, Pak. Masih. Terima kasih, Pak Aguan. Mungkin Pak Menteri akan menanggapi langsung, Pak. Dengar dulu, saya udah catat Pak Aguan. Yang lain lagi silakan. Oke, kami minta mungkin Pak Mukhtar Wijaya, please. Selamat siang Pak, saya Mukhtar Pak. Selamat siang Pak Menteri-Menteri dan Pak Sekjen. Jadi saya mungkin hanya mau tambahkan tentang statement Pak Aguan juga tadi. Saya ada dua mungkin soal orang asing boleh beli. Kalau sebenarnya Pak Presiden kan promosikan para wisata, Lombok, Bali, dan lain-lain, Danau Toba, dan lain-lain. Saya rasa kalau kita membuat asing sama dengan HGB, Pak ya, nah, itu mungkin jadi tidak diskriminasi, dia mau jaminkan ke bank dan lain-lain sama. Saya rasa sangat membantu Bali, Lombok, dan lain-lain, tempat pariwisata 5 tempat yang Pak Presiden canangkan, saya itu sangat baik Pak. Ini saya usulkan aja Pak ya. Nah, jadi itu mungkin multiple effect-nya besar. Orang bawa duit ke Indonesia kok nggak dibawa pulang kan gitu kan. Kalau dia tambah batu bara, dia bawa pergi batu baranya Pak. Prinsipnya kan gitu. Atau tambah emas dan lain-lain. Ini satu, mungkin sebagai tambahan aja. Yang kedua Pak, mungkin masalah, saya mau tanggapi, masalah kalau orang beli rumah, jangan, jadi mungkin treatment-nya sama kayak deposito Pak. Jadi kalau dia beli rumah 1 miliar, jangan cek asal-usul uangnya, gitu. Jadi kita jadi lebih orang pembeli ini tenang gitu Pak, jadi tidak diumur-umur pajak gitu kan. Jadi supaya itu mungkin bisa dibantu Pak, gitu. Usulnya ini supaya masuk ke Dirjen Keuangan atau apa kan pajak gitu Pak, supaya bisa lebih lancar Pak. Jadi karena banyak uang tidur di bawah bantal itu, ya mereka tidurkan aja Pak, tidak dikeluarkan. Gitu. Kedua mungkin masalah PPN final, sewa, semua gedung kita mau sewakan. Kita sewakan 100 juta, dikenakan 10% final. Atau gedung kayak perkantoran, kita sewakan per meter 200.000, dikenakan PPN. Terus semestinya, atau maintenance-nya itu Pak, kita hanya pass through kan, listriknya dan lain-lain gitu. Sewajarnya kalau kayak dulu Pak, 4% itu, mungkin setahu saya Pak ya, dan PPHTB Pak, pemerintah pusat sudah turunkan dari 5% ke 2,5%. Kami usulkan mungkin bisa jadi setengah atau 1 Pak gitu ya. PPHTB pembeli mungkin 5% sekarang, karena semua Pemda itu gubernur yang tentukan. Kalau bisa turun juga sama, supaya membantu cash flow pada pengusaha developer ini, supaya tidak batu-batu semua Pak. Kalau sudah bangkrut, sudah tutup, susah hidup dia pula. Ya mungkin itu Pak. Terus PBB. Nah ini PBB kadang-kadang kita mau jual rumah, harga jual PBB-nya lebih mahal daripada PBB-nya, tarifnya. Nah ini keadaan begini, kita jual rumah kan kita banting harga Pak, diskon berapapun kita jual. Nah terus mungkin usul kalau bisa ya 12 sampai 24 bulan ditunda deferred payment Pak PBB-nya. Tidak minta, tidak dibayar Pak, dibayar, tapi tunggu habis COVID ini karena cash flow perusahaan semua juga berat. Nah, kedua, kalau ini COVID ini saya rasa income besar Pak. Kita kasih cicil rumah, orang lain bisa confirm statement saya ini Pak. Gitu. Jadi saya rasa itu yang sangat berat gitu. Jadi mungkin saya sarankan aja, usulkan ini yang saya sebagai masukan aja Pak ini. Terima kasih, saya cukup. Terima kasih Pak Mukhtar. Barangkali Pak Menteri, saya minta tambahan dulu dari Pak James yang juga sudah hadir. Pak James Riyadi. Lanjutkan aja Pak. Oke, Pak James, silakan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Sofyan dan juga Pak Dirjen, dan juga rekan-rekan dari REI. Kami ada juga kegiatan itu di beberapa negara lain ya, di bidang properti ya.
Dan harapan kami itu adalah di Indonesia ini sektor real estate ini menjadi tulang punggung dari pembangunan bangsa kita dan juga ekonomi kita. Jadi kalau kita bicarakan ini, yang pertama ini adalah soal demand side. Nah, soal demand side ini kalau kita lihat ini mungkin akan sangat membantu jika dari pemerintah ada jelas cheerleader-nya. Jadi artinya cheerleader-nya ini yang terus membicarakan bahwa investasi di properti ini sesuatu hal yang bagus, investasi beli rumah itu bagus. Kalau kita di Tiongkok, itu setiap orang pikiran mimpi pertama itu harus punya rumah. Nggak ada uang pun mau punya rumah. Dan pemerintah itu menggerakkan segala hal itu ya. Bunga murah, KPR panjang, dan sebagainya untuk memudahkan seseorang itu memiliki rumah. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, rata-rata itu warga kita itu takut beli rumah. Takut itu, nanti kalau hutang dan sebagainya. Jadi cheerleading ini untuk demand side-nya ini cheerleading dari pemerintah. Makanya kalau Pak Sofyan bisa seringkali itu bicara, semua orang harus beli rumah. Ini adalah tabungan yang memaksa diri menabung gitu. Dan pasti itu untung, pasti bagaimana dan sebagainya. Umpamanya nih ya, itu akan sangat membantu menggerakkan orang ingin beli rumah. Program-program pemerintah itu sudah banyak, cukup bagus ya. Apakah itu program subsidi, apakah itu KPR, itu sudah bagus. Gitu. Cuman ya bagaimana yang menggerakkan ini demand side nih. Satu, kedua, untuk menggerakkan demand side ini bagaimana diluaskan supaya asing itu bisa beli. Nanti kalau mamanya ternyata sudah terlalu hot, asingnya mau dibatasi lagi, silakan gitu. Tapi at this moment, pada saat ini, ada baiknya mungkin pemerintah mempertimbangkan itu dibuka. Dibuat menjadi lebih mudah orang asing beli dan sebagainya. Dan ditambah dengan tambahan-tambahan tadi Pak Agwan itu mengatakan itu. Lalu juga kalau kita mau demand side-nya ditinggikan, di expand ya, kita pikirkan coba apa yang menjadi hambatan-hambatan itu supaya bisa dibuang itu. Nah khususnya sekarang orang mau beli mamanya ya, dia itu langsung ditanya sama kantor pajak. Dia ditanya sini sana ya akhirnya banyak orang itu juga pikir jangan dulu deh. Ya, jadi umpamanya ini bisa nggak ini soal asal usul uang itu asal dituntaskan ya, jadi disederhanakan, dirapikan supaya tidak mereka itu mungkin yang ditanya cuma 10, tapi 1000 lain itu takut beli. Nah, ini jenis semuanya ini adalah demand side. Nah, demand side ini juga satu hal lagi adalah mengenai KPR ini, financing. Nah, sekarang ini KPR ini perbankan sudah bisa memberikan 15, 20 tahun, 25 tahun bahkan ya. Tetapi masalahnya itu di lapisan-lapisan di bawah. Artinya perbankan itu meminta informasi yang begitu banyak, padahal peraturannya itu cuma dia perlu 5 informasi, KTP, NPWP, surat keluarga, surat nikah, sama bukti daripada pendapatan dia. Tapi nyatanya perbankan itu minta banyak. Lalu disbursement dari perbankan itu juga tidak sesuai dengan pembangunan. Jadi bukan saja melindungi konsumen, ini sama sekali membebankan developer gitu. Sama sekali justru membebankan developer. Jadi berarti 50% daripada pencairan dari perbankan itu sekarang ini adalah antara 2 bulan sampai 6 bulan atau 8 bulan sesudah rumah itu ada AJB dan sebagainya. Nah, ini akhirnya pengembang ini menjadi sangat itu terbeban. Nah, jadi kalau demand side-nya bisa ditingkatkan, lalu ditambah dengan perizinan dan sebagainya. Nah, lalu mengenai supply side. Supply side ini kok menurut saya lahan yang ada dan sebagainya dan kemampuan ini cukup baik ya. Namun bagaimana saya terus mengatakan menjadi pengusaha real estate di Indonesia itu paling bahaya. Dan terus terang aja untuk kelompok saya sendiri aja sudah at least 2-3 kali hampir bangkrut. Kenapa? Kita beli lahan tidak ada financing sama sekali.
Kita di Singapura, di Thailand, di Myanmar, di mana-mana beli lahan bisa financing. Indonesia nggak boleh. Nah, jadi Pak Sofyan coba tolong dibicarakan apakah peraturan-peraturan ini dengan OJK ini bisa direlaksasi. Kalau memang ini adalah sesuatu hal yang memang bagian penting dari ekonomi kita ya, coba dikembangkan gitu ya. Jadi kita beli tanah tidak ada financing sama sekali. Lalu pada saat kita ingin membangun di Indonesia tidak ada construction loan yang seperti di luar negeri ada construction loan. Ya perbankan memberikan, ya yuk ada jaminan bisa berikan setahun 2 tahun, tapi tidak disesuaikan dengan construction dari secara umum ya. Jadi akhirnya construction juga paling banyak itu dapat paling 60-70%. Nah itu membebankan developer. Ya lalu sudah selesai bangunan, ya tentu ini bukan perumahan, ini namanya bangun mall, bangun hotel. Permanent financingnya juga tidak ada. Gitu. Jadi karena itulah saya sharing sama teman-teman ya. Menjadi real estate developer di Indonesia ini ya resikonya tinggi sekali. Tambah dia berambisi, tambah resiko dia bisa bangkrut. Nah, kalau itu juga ditambah lagi, ini mengenai supply side ya. Ditambah lagi itu mengenai perizinan dan sebagainya. Kita tahu nih dengan sekarang era keterbukaan ya, sosial media dan sebagainya. Developer juga takut untuk bergerak itu sebelum perizinannya itu semua selesai. Tapi in realita itu memakan waktu itu sangat lama itu. Mengenai segala macam lah, khususnya mengenai AMDAL dan sebagainya ya, untuk sampai selesai itu ya, waduh itu sulit sekali. Nah, akan sangat membantu kalau Pak Sofyan ya dengan menteri-menteri lainnya itu ya bisa make statement kepada Pemda-Pemda itu, mereka tidak perlu takut memberikan statement-statement orang yang mau invest, apalagi sekarang lagi COVID ya. Silakan invest, perizinan nyusul, perizinan itu harus akan didukung. Tidak perlu lagi yang namanya 2 bulan, 3 bulan, dan sebagainya. Nah, selama ini membangun satu rumah sakit, untuk membuka satu rumah sakit, perlu perizinan sampai 140 izin ya, dan makan waktu 9 bulan, 12 bulan. Tapi dalam COVID ini, Pak Sofyan, kita mendapatkan izin, suka-suka dalam 1 hari juga dapat izin untuk rumah sakit. Nah, jadi bisa nggak di dalam, kalau memang kita ingin menggerakkan ya, karena di lapangan ini kan cash flow itu kan menjadi kering. Mall tutup, hotel tutup, semuanya tutup Pak. Nah sekarang udah mulai buka pun ya trafficnya cuma 20%, spendingnya cuma 10%. Jadi kalau ini mau digerakkan ya, mungkin kita butuh Pak Sofyan dengan menteri-menteri lain itu untuk bisa make political statement. Gitu. Ya Pemda-Pemda itu sekarang takut sekali Pak, takut sekali untuk perizinan dan sebagainya ya. Jadi itu akan membantu. Jadi ini mungkin beberapa hal Pak yang mungkin bisa saya berikan masukan. Saya kira yang bisa memberikan dampak besar itu adalah dari pemerintah, political statement ya. Dan defisit housing itu besar sekali Pak. Defisit housing besar sekali, tidak mungkin itu dibebankan kepada REI. Tidak mungkin. Berapa perusahaan seperti Pak Aguan, kita sendiri, BSD, Sinarmas, dan sebagainya, Ciputra ya, nggak banyak. Gitu. Kalau ratusan ribu dibagi 10-100 pengembang juga nggak selesai. Nah, jadi perlu satu sistem yang lebih komprehensif itu yang bisa mengadakan perumahan ya di Indonesia ini. Jadi kalau itu jalan, saya kira ekonomi kita itu akan mengalami booming. Mungkin Pak Sofyan dan juga Pak Basuki itu kalau bisa sering tanya gitu satu persatu, apa sih menjadi masalahnya kita gitu ya. Di lapangan itu masalahnya banyak sekali, Pak. Terima kasih Pak Sofyan sama teman-teman dari kementerian yang dipimpin oleh Pak Basuki. Terima kasih. Saya ingin komentar ini karena gambar umum bahwa banyak sekali masalah hambatan yang terjadi karena regulasi, karena kebijakan masa lalu, karena peraturan, karena otonomi daerah, karena macam-macam. Ya, pemerintah sadar sekali tentang itu, Pak James, Bapak sekalian. Maka kali ini misalnya kita memperkenalkan Omnibus Law. Undang-undang Cipta Lapangan Kerja ini, Pak, kita perbaiki 79 undang-undang berbagai sektor. 1.200 pasal undang-undang yang kita ubah supaya iklim pencipta lapangan kerja itu bisa lebih mudah.
ya. Yang selama ini stupid regulation itu yang membuat strangle ekonomi kita, ya kan? Jadi saya, kalau Bapak pernah nonton film Django Unchained, film Hollywood, pernah nonton nggak? Kalau pernah nonton, itu melihat bagaimana Django itu kan jagoan Amerika. Kalau satu kali tembak, dia 4 orang mati, ya kan? Tapi sekali bisa dirantai. Karena dirantai itu, kemudian ditarik dengan keledai mau dijual sebagai budak. Kemudian di tengah jalan dia bisa trik, itu pengawalnya suruh lepas rantainya. Begitu lepas rantainya, dia bisa bunuh lawan-lawannya semua, ya kan? Apa esensi cerita? Indonesia ini Django yang sedang dirantai itu loh, ya kan? Negeri kita ini Django yang potensi entrepreneurnya bagus, tapi dirantai dengan berbagai aturan-aturan, berbagai kebijakan yang tidak tepat. Oleh sebab itu, yang dilakukan oleh pemerintah ini dengan Omnibus Law, ini ada revolusi, Pak. Satu undang-undang kita ubah 79 undang-undang. Ya. Nah, ini tentang cipta lapangan kerja. Yang Bapak ceritakan tadi, ayo coba dibikin checklist. Ya, tolong dibikin checklist masalah-masalah. Nanti, ini juga Bapak harus kerja homework-nya sedikit. Homework di RE kan ada divisi hukumnya, divisi apa. Coba bikin checklist itu apa, pasalnya undang-undang berapa yang mengganggu, pasalnya peraturan apa yang mengganggu, peraturan menteri yang mana mengganggu, peraturan ini yang mengganggu, dan lain-lain. Sehingga kita membuka highway untuk supaya sektor industri properti ini menjadi salah satu penghela ekonomi kita. Nanti kita keluarkan satu undang-undang omnibus tentang industri properti yang komprehensif, seperti undang-undang cipta lapangan kerja yang sedang kita bikin sekarang ini. Pak James mengatakan political statement, itu nggak pengaruh Pak, nggak ngaruh kata orang Betawi. Political statement boleh dibikin, apalagi hari ini terlalu ramai orang bikin political statement, yang setelah dibikin political statement dilupain orang. Tapi yang paling penting adalah strukturalnya yang diperbaiki, ya. Yang struktural itu loh yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi kalau misal tadi izin rumah sakit perlu 12 bulan, sekarang izin rumah sakit dengan one phone call away, itu yang kita inginkan. Nanti juga izin yang lain-lain seperti itu. Dan itu bisa. Kalau izin rumah sakit bisa 1 hari, kenapa izin properti tidak bisa 2 hari misalnya, ya kan? Nah itu tapi harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya itulah yang kita sebut dengan sebuah undang-undang, kita push sama-sama. Presiden kita ini luar biasa. Kalau mendapatkan ide yang baik, ide yang bagus untuk kepentingan bersama, beliau itu mau ambil responsibility, mau take the leadership, gitu ya. Yang tentang misalnya tadi multiless visa, ide-ide bagus sekali Pak. Tapi saya nggak bisa memutuskan karena itu ada kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang imigrasi. Jadi harus kita ubah di undang-undang omnibus ini tentang ketentuan imigrasi. Tentang yang HGB dan lain-lain itu di undang-undang cipta lapangan kerja, ini kita sudah cover sebagian Pak Mukhtar. Namun memang yang jadi masalah adalah kita juga harus cukup hati-hati, jangan sampai dibawa ke Mahkamah Konstitusi dibatalkan. Kalau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, semua upaya baik kita itu menjadi muspro kata orang Jawa, menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kita harus cari jalan demikian rupa, secara hukum oke, secara policy ekonomi baik, secara hukum cocok, gitu loh Pak. Ini masalahnya. Tentang PPN final dan lain-lain itu juga adalah, ya Bapak, saya pikir yang Bapak ceritakan tadi memang, tapi itu tentu ada yang nanti ada stakeholder lain yang barangkali apa, tapi akan diketemukan titik temu nanti Pak, akan titik temu. Kalau BPHTB misalnya sekarang ini 5% menjadi 2,5%, ya, kenapa di Pemda kenapa nggak di ini? Jadi memang kalau kita bicara selintas, nanti Pemda punya alasan, income kami dari sini, gitu. Nah, oleh sebab itu memang harus kita lihat secara lebih komprehensif, ya Pak. Kemudian hal yang lain, masalah
demand side ini. Saya tidak tahu demand side kita ini ada faktor kultur atau ada faktor karena kurangnya promosi, ya kan? Barangkali faktor kultur orang Indonesia, barangkali Pak James, saya tidak tahu, nggak ada studi tentang itu, atau kurangnya promosi tentang demand side itu. Perlu ada cheerleader, kalau kelembagaannya sudah oke, aturannya sudah oke, cheerleader itu nanti akan oke, ya kan? Tapi kalau faktor kultur memang harus kita ubah mindset orang. Sekarang semua orang menyadari krisis politik di Hong Kong berasal dari tidak cukupnya rumah bagi warga Hong Kong. Beda dengan Singapura, karena rumah ternyata menciptakan kestabilan politik, menciptakan kestabilan luar biasa, orang punya sense of security into very long term, sehingga Singapura nggak akan terjadi demo seperti di Hong Kong. Hong Kong salah satu katanya karena untuk orang beli rumah, 3 generasi baru lunas. Gitu ya. Dan kita harus belajar di situ. Dan ini adalah momentum yang baik, Pak James, Bapak sekalian, untuk kita komunikasikan. Saya sepakat dengan Bapak, saya makin tahu bahwa industri properti ini ada gerbong yang menarik begitu banyak industri yang lain. Oleh sebab itu Pak Toto, tolong lawyer tim hukum Bapak, kita duduk bersama, coba checklist. Kita checklist. Kemudian nanti kita bicara sama Menko, saya mau jadi leading sektornya untuk ayo kita rumuskan, ya kan? It takes time, nggak bisa spontanitas memang. Untuk dalam rangka COVID ini, apa yang bisa dilakukan dalam rangka menstimulate demand, ya tentang itu tadi, misalnya jangan tanya asal-usul uang. Itu ide yang bagus sekali, ya kan? Tapi tentu ini ada kontroversial, ideas kontroversial. Kemarin orang mengatakan sudah ada tax amnesty, kalau nggak keluar duit itu yang di bawah bantal, ya kan? Nggak keluar. Mungkin waktu itu orang mengatakan, oh mereka nggak yakin tax amnesty ini efektif, sehingga nggak keluar. Setelah ternyata tax amnesty efektif bagi orang yang ikut, semua orang yang duitnya di bawah bantal ini ingin keluarkan. Gimana mekanismenya? Barangkali ide tadi, ya Bapak. Ini saya pikir ide yang bagus, walaupun memang kontroversial. Tapi dalam sebuah negara demokrasi, kontroversi itu tidak bisa dihindari. Ya. Saya pikir Bapak, ya tentang masalah financing lahan misalnya, saya tidak tahu ya, karena pemahaman saya terbatas sekali dalam hal ini. Apakah itu kemudian orang mengatakan sekarang dana deposito kita atau saving kita itu sedikit sekali, sehingga akibatnya adalah loan to deposit ratio itu sudah sangat tinggi, ya kan? Tanpa memberikan izin atau kemungkinan pinjaman financing to lahan. Kalau kemudian financing to lahan dibenarkan, spekulasi lahan yang berlebihan, jangan-jangan nanti loan to deposit ratio itu bisa 150%. Itu akan mengganggu nanti kestabilan moneter kita. Saya tidak tahu Bapak, tapi ini masalah ini barangkali bahwa Bapak selama ini bicara di kalangan Bapak, di luar Bapak orang tidak tahu. Ya, saya juga baru dengar pada hari ini presentasi Bapak, padahal saya termasuk orang yang boleh saya menyebut diri saya well informed. Bagaimana common people out there yang tidak well informed. Jadi ide Pak Aguan tadi, ide Pak Mukhtar, ide Pak James, saya banyak belajar hari ini Pak. Tapi saya yakin kalau untuk kebaikan bersama, saya selalu siap Bapak. Terima kasih. Baik Pak Menteri, wah terima kasih, ini sangat-sangat menyejukkan. Sangat menyejukkan Pak. Tapi mungkin saya minta Pak Hendro untuk menambahkan. Pak Hendro. Oke, terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen. Saya akan komentarin mengenai PPJP. Yang tadi Pak Yusuf juga sudah mengutarakan. Di dalam PBB ini 3 masalah. Satu, kita harus ada sertifikat dan izin, kalau memang bisa, bahwa izin yang kita ajukan itu sebagai bukti untuk kita mulai. Pembangunan 20% ini juga sangat memberatkan kita, karena properti ini kalau terutama ke high rise itu kita selalu mengadakan pre-sale dulu, Pak. Kalau kita pre-sale tidak mencapai certain value,
kita harus cari jalan lain, uangnya dikembalikan atau bagaimana. Sebab nggak mungkin kalau kita tunggu bangun, nanti kalau nggak laku, lantas itu menjadi proyek yang terbengkalai, tidak bisa diteruskan ada di sana. Ini kita minta pertimbangannya. Yang ketiga yang paling berat, bahwa pembeli itu dengan alasan apapun dia berhak untuk membatalkan, lantas asal 10%. Itu suatu tidak mungkin, Pak. Misalnya kita sudah keluarkan uang 100%, propertinya udah jadi. Dia asal potong 10%, lantas dia mau membatalkan dengan motong 10, hanya kena 10%. Ini kita seperti bank, Pak. Kalau bank diras kayak gitu, semuanya lantas mau dikembaliin, kebetulan ada terjadi sesuatu, semuanya mau dikembaliin, saya kira perusahaan properti ini akan bankrupt, Pak. Jadi sebenarnya peraturan menteri ini, saya lihat banyak yang kita minta untuk ditinjau kembali gitu. Yang nomor 11 PRT tahun 2019 ini, Pak. Ini karena berikutnya itu efek-efek ke pembukuan, nanti Pak Herman akan menjelaskan masalah-masalah yang lain. Dari saya ini dulu Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Pak Hendro. Mungkin Pak Menteri sebelum direspons, saya minta Pak Herman Nagaria. Pak Herman Nagaria. Ya Pak. Selamat sore Pak Menteri Sofyan Djalil dan Pak Menteri PUPR yang diwakili Pak Dirjen beserta jajarannya. Terima kasih atas kesepakatannya. Saya Herman dari Sumarekon, Pak. Jadi menyambut tadi yang diutarakan oleh Pak Hendro, ada satu hal yang sangat penting juga berlaku baru-baru ini, yaitu PSAK 72 yang hubungannya sangat erat dengan peraturan Menteri PUPR nomor 11 tahun 2019 mengenai PPJB ini. Jadi di mana dalam peraturan Menteri PUPR ini kan sekarang diatur bahwa apabila terjadi pembatalan pembelian rumah akibat kelalaian pembeli hanya dipotong 10% dari harga transaksi. Maka ketidakpastian dari transaksi penjualan tersebut menimbulkan akibat di mana pengakuan pendapatan secara accounting hanya dapat diakui setelah unit itu diserah terimakan, Pak. Dan hal ini jadi sangat berubah drastis untuk proyek-proyek high-rise atau apartemen, office ya yang high-rise ini yang biasanya memerlukan waktu 3-4 tahun pembangunannya. Dari tadinya ini kita bisa melakukan pengakuan pendapatan itu secara bertahap sesuai progres penjualan dan pembangunan. Sekarang dengan peraturan ini menjadi harus menunggu semua selesai baru kita bisa diakui pendapatannya, karena ada unsur ketidakpastian dari transaksi penjualan tersebut bisa dilaksanakan. Mengingat dalam peraturan nomor 11 2019 ini, konsumen ini mempunyai hak kalau dia itu batal, dia hanya kena 10%. Dan ini mungkin Bapak kita minta pertimbangannya Pak, karena proyek properti ini kan merupakan proyek yang perlu investasi sangat besar dan jangka waktunya lama. Pada saat kita melaksanakan pembangunan, kalau tidak ada kepastian dari pelaksanaan tersebut, pembelian tersebut oleh customer yang sudah kita approach dan yang sudah janji untuk beli, itu akan menimbulkan kesulitan dari sisi developer yang sangat-sangat besar. Nah, itu seperti PSA 7 yang membuat pengakuan dilaksanakan saat serah terima, ini akan membuat kinerja keuangan dari perusahaan developer ini sangat diberatkan, Pak, syarat kesehatan keuangannya di mata kreditur. Jadi tadinya kita di tahun pertama, tahun kedua pembangunan, kita sudah bisa ada revenue, pendapatan yang bisa kita akui sebagian. Sekarang kita mesti tunggu tahun keempat baru bisa ada pendapatan, sedangkan tahun 1, 2, 3 ini kita kan melaksanakan pembangunan, sebagian kita sudah minjam dari bank. Nah,
bank ini punya syarat Pak, bahwa harus ada uang, harus ada keuntungan untuk membayar interest. Pada saat kita tidak bisa mengakui pendapatannya, interest-nya itu jadi tidak bisa terbayarkan seakan-akan secara accounting. Nah ini menjadi saling ngebulet Pak, jadi masalahnya itu menjadi makin besar Pak untuk di sisi developer. Tolong kita minta ini untuk dipertimbangkan kembali Permen PUPR nomor 11 2019 Pak, mengenai ketentuan pasal yang bisa pembeli melakukan pembatalan. Dan mungkin saya tambahkan lagi Pak Budiarsa, apa saya langsung aja mengenai silakan. Kedua ya, itu mengenai PPRS Pak, ketentuan PPRS, yaitu Permen PUPR nomor 23 tahun 2018. Tadi memang Pak, jadi kita merasa dalam Permen PUPR ini Pak, kita melihat ada sisi yang kalau bisa ada yang di-adjust, yaitu ketentuan mengenai one man one vote Pak. Jadi kalau kita melihat Pak secara fairness-nya bukan hanya sebagai dari sisi developer, tapi dari sisi pembeli ya Pak, yang tinggal di apartemen, kita merasa ini kan kita ngomong apartemen komersial Pak ya. Mungkin kalau dalam konteksnya apartemen rusunawa, rusunawi yang luasnya itu mirip-mirip semua, ketentuan voting dari one man one vote itu mungkin cocok Pak. Tapi pada saat ini menyangkut apartemen komersial yang luas unitnya itu berbeda-beda dan range-nya cukup jauh, dari sisi fairness-nya kita merasa orang yang mempunyai unit yang lebih besar, dia punya unit 300 meter, dia bayar service charge berdasarkan luas 300 meter, masa suaranya dianggap sama dengan orang yang punya unit cuman 50 square meter. Selain itu orang yang punya 3 unit juga sama Pak, dianggap karena saat ini ketentuannya adalah one man one vote, maka orang yang punya 3 unit vote-nya juga dianggap sama dengan hanya punya 1. Nah ini kita rasa sebagai pembeli pun kita merasa ini ada kelemahan di mana akan ada ketidakadilan dalam pelaksanaan pengelolaan dari apartemen atau unit strata. Kita juga merasa ada satu hal lagi Pak, ketentuan PPRS ini kalau bisa mengatur, ada aturan yang baru untuk mengatur mengenai project mixed use development. Karena properti ini kan banyak jenis Pak ya, sedangkan tanah sekarang sudah makin mahal, cenderung kita melihat perkembangan-perkembangan apalagi di kota-kota besar kita, satu tanah itu di atasnya bisa dibangun beberapa jenis properti, ada apartemen, ada shopping mall, ada hotel, ada office. Nah, kembali ke permen tersebut, kalau semuanya itu diatur dengan one man one vote, ada sekarang masalah di mana apabila dalam tanah itu bawahnya itu dibangun shopping mall, mungkin luasnya 200.000 meter persegi, di atasnya banyak apartemen, mungkin apartemennya ada 1.000 unit, vote dari pemilik shopping mall yang 200.000 meter persegi itu juga cuma 1 vote sama dengan orang yang hanya memiliki unit 100 meter persegi, Pak. Nah, ini ada ketentuan yang kita rasa kurang pas, perlu ditinjau lebih lanjut, dan memang kalau bisa ada ketentuan yang khusus mengenai mixed use development, karena memang berbagai kepentingan, berbagai fungsi di dalam suatu tanah tersebut memang juga harus diatur. Ada office yang punya elevator tersendiri yang hanya dipakai oleh mereka. Ada shopping mall yang memakai eskalator sebaliknya, tapi tidak memakai elevator dan lain-lain. Nah, antara satu jenis dan lain-lain ini harus diatur antara berbagai fungsi tersebut. Fungsi apartemen, mungkin ada PPRS sendiri, yang office ada PPRS sendiri, yang mall juga demikian. Nah, gimana mereka bergabung dalam satu wadah yang lebih besar, bagaimana prosedur pemilihan ketua PPRS yang besarnya, nah itu mungkin perlu diatur lebih lanjut Pak usulannya. Saya rasa begitu Pak Budiarsa. Terima kasih Pak Menteri dan Pak Dirjen, Pak Yusuf juga terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Herman. Pak Menteri, kalau boleh, Pak Menteri, Pak Dirjen, kalau boleh saya izin, mungkin ada melengkapi dua pembicara, penanya lagi Pak. Pak Stefanus Ridwan, silakan Pak. Selamat sore Pak. Jadi sebenarnya yang mau saya bicarakan tadi sudah dibicarakan, tapi nggak apa-apa. Saya kira perlu dipertimbangkan Pak, untuk undang-undang rumah susun, itu sebenarnya tidak cocok sama sekali dengan situasi gedung-gedung bertingkat yang sekarang ada. Sebab seperti dikatakan Pak Herman tadi, bahwa itu hanya mengarah ke rusunawi, rusunawa. Jadi tidak, untuk komersialnya tidak cocok. Apalagi itu udah mixed use. Sebab mixed use itu kan semua campur aduk di situ, dan mesti ada manajemen kawasannya juga mesti ada. Nah, di samping itu kita lihat juga tentang KDB-nya, KLB-nya di sana. Kalau kita lihat, sekarang ini tanah mahal banget, dan kita selalu terbentur dengan KDH yang makin lama sudah ada di situ. Ada yang 30%, ada yang berapa, padahal sisanya tidak seperti itu. Jadi, perlu ada pertimbangan di masa COVID ini, supaya ada pembangunannya bisa jalan, bagaimana kalau misalnya pusat belanja dan lain-lain itu mendapatkan keringanan di KDH-nya, mungkin tinggal 10%. Kenapa harus seperti itu? Sebab kita perlu ada untuk lalu lintas kendaraan yang masuk dan keluar. Kalau itu terlalu kecil tempatnya kekerasan, maka itu akan melebar ke jalan. Jadi saya kira perlu itu. Dan untuk menghindari biayanya, kosnya terlalu tinggi, ya harga tanahnya sudah tinggi, ya KLB-nya kita lepas sedikit lah. KLB, KDB-nya di situ. Nah, nanti untuk KDH yang mungkin bisa direncanakan oleh Kementerian PUPR di tempat yang lain, di mana dikumpulkan jadi satu, seperti Hong Kong Park, itu kan, tapi di tempat bisnisnya sendiri, itu penuh sekali, penuh. Dan kapasitasnya tinggi. Saya kira itu juga akan membantu kita-kita yang akan mengembangkan gedung perekonomian ini jadi semangat, sebab kosnya rendah. Apalagi sekarang kalau kita lihat PBB itu dikatakan tidak naik, tapi sebenarnya naik. Harga tanahnya naik 20% lebih, hampir mencapai 30%. Kemudian ada diskon supaya harganya tetap. Tapi kan kalau kita mau PBB HTB, mau ada kelebihan KLB, kan dari situ, dari harga tanah dan lain-lain. Jadi harganya jadi tinggi, jadi meningkat. Nah, ini saya kira juga perlu perhatian di sana. Mungkin itu pemerintah daerah benar, tapi dari kementerian mungkin juga bisa mengatakan bahwa sebaiknya PBB tidak naik, itu dari dasarnya unsurnya, bukan totalnya yang tidak naik. Saya kira sementara itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir, karena waktu juga kita batasi, Pak Taufik. Terima kasih Pak Budiarsa. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Sekjen, saya Taufik Hidayat dari PP Properti, Pak. Saya ingin berbicara tentang opportunity baru dari PP nomor 25 tahun 2020, yaitu tentang Tapera, Pak. Tapera ini kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PUPR nomor 242 tahun 2020. Nah, sebelum saya bicara tentang Tapera, saya ingin bicara sedikit pengalaman kami PP Properti ketika mendevelop apartemen MBR FLPP di Bogor, Pak. Di sana, sebagaimana diketahui bahwa FLPP MBR itu atau MBR FLPP itu persyaratannya untuk apartemen adalah salah satunya pendapatan maksimal dari konsumen itu 7 juta rupiah, Pak. Di samping sejumlah peraturan yang lain. Nah, yang kejadiannya adalah ini tahun 2015. Satu tower itu 700 unit, dari peminat lebih dari 700 unit konsumen untuk MBR FLPP tersebut, hanya sekitar 20% yang bisa memenuhi syarat. Persyaratan-persyaratan seperti rumah pertama, lalu belum punya hutang, itu bisa dipenuhi. Tapi ketika gaji maksimal atau pendapatan maksimal 7 juta, itu tidak bisa dipenuhi. Itu ketahuan dalam checking oleh bank penyalur FLPP. Nah, sekarang
yang terjadi adalah kami akhirnya menjual dengan harga yang MBR tetapi tidak fasilitas FLPP. Nah, sekarang ketika muncul ada opportunity baru Tapera. Tapera ini menurut kami sudah cukup bagus, Pak, karena cakupan pesertanya ada disebut dalam PP nomor 25 tahun 2020 disebut ada karyawan BUMN, ada PNS, TNI, Polri, pejabat negara, bahkan juga wira swasta, pemilik usaha, disebut profesional, freelancer. Ini sudah cukup menarik dan bagi pengembang ini adalah opportunity. Tetapi ketika masuk ke persyaratan detail di dalam lampiran A, Keputusan Menteri PUPR nomor 242 KPTSM 2020, di sana ABCD. Lagi-lagi terperangkap pada peraturan tentang pendapatan maksimal dari calon konsumen. Dalam hal ini dalam peserta Tapera. Nah, kami mengusulkan supaya di sana dibatasi maksimal 8 juta. Mungkin untuk yang BCD, karena memang itu si peserta Taperanya mengambil fasilitas subsidi, ya dibatasi maksimal 8 juta. Tetapi untuk yang fasilitas yang non subsidi, saya berharap agar batasan 8 jutanya lebih dilonggarkan, Pak, supaya tidak kejadian tadi pengalaman FLPP itu tidak kejadian, tetapi masyarakat khususnya yang mengikuti program Tapera ini bisa lebih berpeluang untuk mendapatkan rumah. Juga developer lebih luas lagi bisa memanfaatkan Tapera ini, Pak, yaitu supaya batasan gaji 8 jutanya bisa ditingkatkan sedikit, Pak. Saya kira itu, Pak, usul kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Mohon izin barangkali Pak Menteri, ada Pak Eman di sini ingin menyampaikan ada satu hal yang ingin ditimbangkan barangkali, Pak Eman. Pak Eman Sulaiman. Masih mute itu. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Pak Menteri ATR, BPN, Pak Sofian Djalil, Pak Budiarto, terima kasih sudah diberi kesempatan. Para senior yang hadir di sini, selamat sore. Tadi sebenarnya semua sudah dibahas ya secara komprehensif, tapi ada satu hal yang barangkali kita belum bahas. Kita mengalami terutama untuk para pengembang yang mengembangkan landed house ya. Mungkin ini juga tidak terlalu terkait dengan PUPR atau dengan ATR, tapi karena semuanya masalah dicakup di sini, mungkin bisa disampaikan mengenai penyerahan fasos-fasum, Pak. Penyerahan fasos-fasum kalau di Tangerang dan mungkin beberapa teman di daerah, kalau kita membuat site plan itu, kita harus menyerahkan 40%-nya itu sebagai fasos-fasum. Nah, di dalam ketentuan Permendagri 9/2009, yang namanya fasos-fasum itu diserahkan kepada pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah DKI. Artinya, selain covering efektif yang kita bangun dan dijual, ada beberapa yang diserahkan ke Pemda. Nah, di beberapa Pemda memang memintanya kan itu sudah sertifikat dan lain-lain. Yang masalahnya adalah apabila di lahan pengembangan kita juga PLN minta dibikinkan gardu listrik dan mereka minta kita menyiapkan tanah itu untuk mereka karena mereka harus menjadi kepemilikannya harus oleh PLN. Itu tidak bisa dimasukkan kepada fasos-fasum, sehingga ini yang 40% menjadi bertambah, ya nggak meminta 2% untuk tanah kuburan. Ya, jadi memang ini menjadi persoalan karena yang kita serahkan di luar covering efektif itu tidak menjadi 60% lagi, tapi menjadi berkurang gitu. Dan ini tentu akhirnya akan membuat harga tanah penjualannya menjadi lebih mahal. Nah, saya tadi sangat bergembira karena Pak
Sofyan Jalil akan menjadi leader kita untuk bicara dengan koleganya, dengan menteri-menteri yang lain, ya kita sampaikan semuanya ini ke ke Kementerian Dalam Negeri, karena kalau tanah ini semakin mahal, berarti kan pembebanan kepada konsumen juga menjadi semakin banyak. Mungkin itu yang dari diskusi yang masih belum terlupakan, supaya semuanya bisa ditampung dulu, Pak Budiarsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami mohon Pak Menteri kesediaannya Pak. Cukup banyak isu-isu yang berkembang. Terima kasih Pak Budiarsa. Saya pikir session ini hampir semuanya input kepada Kementerian PUPR, ya, kecuali yang disampaikan oleh Pak Eman yang di Eman-Eman. Saya baru tanya sekarang Pak Suyus, apa artinya Eman? Rupanya sayang. Di Eman-Eman disayang-sayang. Ya Pak Eman, intinya saya betul ini. Jadi selama ini, ya ini maka menunjukkan betapa masalah banyak kebijakan, ya baik kebijakan kantor saya, kebijakan pemerintah daerah, kebijakan Kementerian Dalam Negeri yang membuat industri ini terbebani yang barangkali tidak sepatasnya. Banyak juga barangkali kebijakan kami yang tidak market friendly. Ya, padahal sekarang ini konsep yang bagus ada government regulation yang market friendly. Tidak boleh regulasi yang menciptakan distorsi. Nah, oleh sebab itu Bapak, saya nggak komentarin detail, nanti Kementerian PU yang akan mengomentari, tetapi saya pikir spiritnya sama. Tolong semua ini, Pak Eman, tolong tim, Pak Toto, tolong tim lawyer. Pak Eman, saya ingat ketua hari Pak Eman. Siap. Siap. Mohon maaf Pak Toto. Ya, saya susun Pak Menteri, 1 minggu saya serahkan. Iya. Jadi Pak Toto, tolong ayo kita bikin tim, ya kan, untuk merumuskan checklist semua masalah supaya industri ini akan jauh lebih agile tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Ya, bagaimana? Saya seperti saya sebutkan tadi, saya siap untuk menjadi juru bicara Bapak atau menjadi sistem integrator. Wah, ya. Sistem integrator supaya komplain-komplain Bapak nanti kita bisa jadi address secara komprehensif. Barangkali usulnya adalah kita bikin nanti omnibus law supaya kebijakan-kebijakan yang conflicting satu sama lain bisa di-streamline. Ya, saya yakin bahwa regulasi ini memang dibuat untuk melindungi konsumen, tetapi kadang-kadang banyak regulasi di kantor kami ini juga kadang-kadang karena perspektifnya tidak komprehensif sehingga banyak side effect yang tercipta dari regulasi tersebut. Jadi barangkali Pak Toto aja diidentifikasi semua dulu ini. Ya, siap, kan? Pak. Siap, Pak Menteri. Semua, kemudian kita akan lihat apa bentuk produk hukumnya. Apakah undang-undang ATR yang dirubah? Ya kan? Siap. Ya kan? Apa saja deh. Untuk kita bikin supaya industri ini betul-betul berkembang sebagai penghela gerbong industri-industri yang lain, tapi kita tidak pernah mengorbankan perlindungan konsumen. Barangkali itu komentar general saya, umum saya. Yang lebih teknis barangkali di teman-teman Kementerian PU akan beliau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Menteri. Barangkali Terima kasih Pak Menteri. Pak Dirjen ada yang ingin menanggapi? Baik, terima kasih Pak Budiarsa, Pak Menteri yang kami hormati. Jadi memang pembahasan sore ini luar biasa ya, teman-teman memberikan masukan kepada pemerintah dan saya sangat mendukung
langkah yang akan dilakukan oleh Pak Sofyan Djalil ya sebagai sistem integrator. Kami sangat mendukung mengenai hal ini. Terima kasih Pak Menteri. Nanti mohon diberikan waktu kepada Pak Yusuf untuk menjelaskan dua hal yang banyak disorot tadi, yaitu terkait dengan PPJB dan P3SRS. Ya, kalau dari kami sendiri akan kami jawab yang terkait dengan tapera yang ditanyakan oleh Pak Taufik dari PP Property tadi, ya. Jadi PP 25 2020 tentang tapera itu sampai sekarang belum ada turunannya dalam bentuk Kepmen yang tadi disebut Kepmen 242. Kepmen itu hanya berlaku untuk KPR yang diperoleh secara subsidi saat ini sebelum ada BP Tapera. Nah, untuk nanti pelaksanaan BP Tapera atau Tapera itu akan ada pengaturan tersendiri mengenai hal itu, ya. Jadi itu yang ingin kami sampaikan pada saat ini, ya. Kita sama-sama nanti develop bagaimana supaya operasional dari PP 25 2020 mengenai Tapera ini lebih user friendly. Saya minta izin supaya Pak Yusuf bisa jelaskan mengenai PPJB dan kemudian P3SRS tadi. Terima kasih. Pak Yusuf. Ya, terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Menteri atas waktu juga disampaikan ke kami. Pertama, kami izin menyampaikan beberapa hal tanggapan. Prinsipnya, peraturan menteri yang dibuat oleh kami itu adalah rujukannya pada undang-undang, baik Undang-Undang 1 maupun Undang-Undang 20 tentang perumahan dan kawasan permukiman dan Undang-Undang tentang rusun. Terkait hal tersebut, memang di dalam praktek bisnisnya dirasa ada hal-hal yang tadi Pak Menteri sampaikan belum market friendly. Kami siap untuk melakukan review bersama tentunya, baik dari tim Kementerian PUPR maupun tim RE dan tentunya dengan pengawalan Pak Menteri yang tadi beliau sampaikan. Jadi prinsipnya seperti demikian Pak. Terkait dengan PPJB juga sama, akarnya adalah di undang-undang Pak. Nanti kalau undang-undangnya kita bisa sesuaikan, kita review, tentunya permen ini sekaligus bisa akan dilakukan review. Termasuk juga terkait dengan Permen 23 tahun 2018 P3SRS, akarnya juga dari Undang-Undang 20. Kalau toh nanti di dalam review itu akan dilakukan justifikasi dengan market friendly, kita akan menyesuaikan sesuai dengan tataran aturan dan market friendly, tapi tidak mengorbankan perlindungan kepada konsumen. Saya kira demikian Pak Menteri dan Bapak-Bapak yang lain. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen. Saya rasa teman-teman sudah merasa agak sejuk sedikit, apalagi dengan kesediaan Pak Menteri yang akan menjadi bukan saja motor, tapi garis depan untuk membawa kita ke baik perubahan peraturan maupun keadaan dan suasana kegiatan usaha yang lebih baik. Saya rasa itu yang kita rasakan saat ini. Semoga tentu semua ini bisa terrealisasi dan bisa menjadi penggerak ekonomi kita yang sekarang sedang lesu ini, karena properti terus terang memang menjadi bagian yang cukup besar terkait dengan kegiatan ekonomi karena mencakup begitu banyak industri yang related dari kegiatan kita ini. Mungkin kesempatan kali ini kita sudahi dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Menteri dan Pak Dirjen yang telah memberikan respon yang sangat positif dan memberi kesejukan sehingga mungkin Pak Agwan, Pak Mokhtar, Pak James dan lain-lain bisa tidur agak setenang malam ini karena ada angin sejuk dari Pak Menteri dan Pak Dirjen. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak. Ya. Komentar. Saya pikir gerak cepat, Pak. Jadi
Pak Toto, ini timnya, kami siap bantu. Yang Pak Dirjen tadi positif sekali merespon juga, kita sama punya visi yang sama, bagaimana kita membantu di semua lini. Industri ini yang seperti Bapak sebutkan tadi, begitu penting dan begitu menjadi lokomotif, maka harus segera apa yang bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat sulit ini. Apakah bisa nggak Pak Toto dalam 1-2 minggu ini ada pertemuan lanjutan, list yang tadi sudah disiapkan, kemudian kita cari mekanisme hukumnya bagaimana apa yang perlu kita perbaiki bersama. Kemudian yang komplain tentang BPN, kita serius ini, Pak, ini Dirjen ada di sini, Pak Sekjen ada di sini, kita akan bikin hotline untuk Bapak bisa komplain, ya, supaya Bapak tidak dipingpong misalnya kalau masih ada praktek-praktek yang seperti itu. Saya tahu organisasi BPN ini terlalu besar, dari Sabang sampai Merauke, gitu loh Pak. Bagaimanapun kita reform, it takes time. Gitu, Pak. Kemudian seperti biasa-biasanya, kalau Bapak yang belum punya nomor saya, Bapak boleh WA saya, komplain, begitu, mudah-mudahan ada yang bisa memberikan nilai tambah nanti. Bapak silakan catat, 0811 854482 0811 854482. Jadi silakan di WA kalau ada yang bisa kami bantu. Kadang-kadang tentu masih banyak hal-hal yang memerlukan perhatian saya, perhatian kami di sini, dan mudah-mudahan Bapak, negeri kita makin hari makin baik, birokrasi makin hari makin baik, regulasi juga makin hari makin baik. Ya ini harapan saya tentu Bapak bisa tidur nyenyak. Mudah-mudahan COVID secara selesai, biar bisa tidur nyenyak gitu. Saya yang tinggal di Singapura bisa pulang cepat ke Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Wah, ini Terima kasih Pak Menteri. Betul-betul menyejukkan Pak. Ini kita melihat keseriusan Bapak dengan langsung memberikan nomor untuk bisa dihubungi. Ini kita yakin bukan basa-basi ini. Jadi saya rasa kita semua yang hari ini bisa berkomunikasi dengan Bapak sangat berterima kasih dan sangat betul menyejukkan. Kita bisa, seperti Bapak bilang, kita bisa tidur lebih nyenyak sambil menanti realisasinya perubahan-perubahan yang kita harapkan ini. Baik, terima kasih Pak Menteri, dan saya kembalikan ke dan Ray. Sebentar Pak Ikan, saya mau menyampaikan, jadi saya akan targetkan dalam 1 minggu sampai Jumat depan kita sudah bisa ketemu dengan timnya Pak Menteri Sofyan Djalil untuk menindaklanjuti. Saya terima kasih sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Sofyan Djalil, berkenan berkorban untuk menyampaikan kepada pihak yang lain. Tapi yang ingin saya himbau, saya nggak bisa memutuskan karena saya bisanya mengusulkan Pak Yusuf untuk peraturan-peraturan yang ada kalau bisa ditunda, yang untuk BPJB, P3 SRS, supaya tidak menjadikan gaduh di masyarakat. Karena itu pernah terjadi, sekarang ini terjadi, bukan membandingkan saya, tapi dengan pandemi COVID ini, batasan-batasan dokter spesialis itu dicabut oleh Menkes, tidak dibatasi karena adanya pandemi COVID. Nah, supaya ini nggak gaduh, misalnya dipending dulu, usul kami dari REI, supaya tidak membuat gaduh di masyarakat yang tadi tidak market friendly itu. Mohon berkenan dan mohon maaf semuanya, saya terima kasih kepada Pak Menteri Sofyan Djalil, Pak Sekjen, Pak Suyus, dan juga dari Pak Dirjen, Pak Eko Heri, Pak Yusuf, dan Pak Kalawi yang meskipun memantau di sini. Terima kasih semuanya dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Silakan Pak Ikang. Ya, terima kasih, luar biasa sekali dialog kita hari ini. Mohon izin Pak Menteri, sebentar kami minta waktunya karena ini demi keadilan nih, ada banyak peserta, kita lebih dari 1.000 peserta yang ikut di dalam dialog ini. Tentunya ada beberapa yang sangat penting sekali ya
dia ingin menanyakan, ada 2 orang yang kita pilih di sini, Pak Dirjen juga 1. Yang pertama, untuk Pak Menteri nih Pak, pertanyaan seperti ini dari Pak Turino Junaidi. Assalamualaikum, kami sangat mendukung sekali atas dibuka grup perbaikan layanan publik atau pengaduan, serta perbaikan penyusunan tata ruang melibatkan pelaku usaha. Ada usulan atas layanan publik di BPN, titik 2. Yang pertama adalah ditetapkan syarat lengkap suatu layanan dalam kurung sering bertambah. Ya. Nomor 2, nomor urut layanan. Nomor 3, tanda terima syarat lengkap. Nomor 4, SLA otomatis dengan target waktu. Mohon bantuannya, sertifikat kami di BPN Sidoarjo udah 3 tahun belum selesai. Mohon pencerahannya Pak, katanya. Matur nuwun, salam sehat. Ini tentunya ditujukan oleh untuk Pak Menteri Pak Sofyan Djalil. Yang kedua dari Ibu Teresia, ini pertanyaannya buat Pak Heri dari Dirjen PUPR. Izin Pak Dirjen, apakah Kementerian PUPR hanya mengurus rumah MBR? Pertanyaannya begitu Pak. Karena kan kita tuh ada yang non MBR juga banyak, ya. Bagaimana dengan jenis perumahan lainnya? Bagaimana industri properti bisa meningkatkan kontribusinya kepada PDB seperti negara lain jika tidak diperhatikan secara menyeluruh? Wah, ini benar juga ini. Kita harus punya roadmap untuk meningkatkan kontribusi PDB industri properti dari 27% sampai jadi 8%. Kita masih punya peluang untuk bisa berkontribusi lebih jauh lagi. Apa kebijakan extraordinary-nya, Pak? Ditunggu, kata Bu Teresia Rustani. Ya, terima kasih Pak. Mohon Pak Menteri menjawab yang pertama dulu. Waktu saya siapkan. Silakan. Iya Pak, tentang tata ruang partisipatif, ini kita sedang lakukan inisiatif dan saya pikir Dirjen Tata Ruang nggak tahu apa ikut ini. Kalau tidak, nanti kita kena. Lagi di DPR, kita akan bicara dan saya pikir ini harus segera dibikin peraturan pemerintahnya supaya tata ruang berpartisipatif. Kita sudah diskusi beberapa kali internal, tapi peraturannya belum keluar. Saya sepakat dengan syarat layanan, ya ini syarat layanan saya dengar kadang-kadang kepala kantor BPN itu sangat kreatif. Syarat layanannya 4 ditambah jadi 8, gitu ya. Nah ini Pak Tuyus ini ada, tolong Pak dipastikan ini buat syarat layanan itu betul-betul jelas dan dan tidak boleh ditambah-tambah lagi gitu loh. Tapi juga Bapak dan Ibu sekalian, tentu masalah tanah ini saya bisa mengerti juga orang BPN ini takut sekali banyak karena kekurangan-kekurangan administratif selama ini kadang-kadang dikriminalkan. Kita sudah sepakat di Undang-Undang Cipta Kerja, tindakan kriminal adalah last resort. Ya, undang-undang kita selama ini banyak menempatkan kriminal di pintu depan. Harusnya kriminalisasi atau undang-undang pidana di pintu belakang. Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah kita masukkan itu. Kesalahan-kesalahan administrasi itu sebenarnya tindakannya administrasi, bukan pidana. Jadi itu yang menyebabkan orang BPN kadang-kadang karena saking takutnya melindungi diri, persyaratan yang 4 jadi 8, gitu ya. Itu terjadi memang kami menyadari. Kita akan terus perbaiki Bapak. Kemudian bahwa Bapak mengatakan ada di Sidoarjo 2 tahun belum keluar sertifikat. Aduh ini memang masalahnya kami istilah di sini yang disebut dengan tunggakan. Kita terus mau kikis tunggakan ini Pak. Ya, tunggakan artinya dulu mereka telah terima dokumennya nggak diselesaikan gitu, kemudian sehingga akhirnya bertahun-tahun. Ini tantangan besar bagi kami. Ke depan dengan sistem elektronik, maka masalah itu akan teratasi. Tapi elektronik itu perlu waktu. In the meantime, ya kan, yang seperti ini kami akan itu nomor saya yang banyak saya kirim ke Bapak itu yang banyak sekali anggota itu ngirim bukti terima dokumen di BPN 6 bulan lalu belum ada reaksi. Dikirim ke saya gitu loh. Kadang-kadang saya jadi tukang pos, memforward ke kepala kantor BPN. Tapi it's okay kalau itu bisa membantu gitu Pak. Jadi memang ini kita terus perbaiki sistem. Untuk Bapak ketahui BPN ada organisasi yang masih bersifat nasional.
ya, tapi paling sedikit, walaupun tidak efisiennya BPN di Jakarta. Beda dengan pemerintah daerah yang sudah sangat otonomi, sehingga sebuah kabupaten, bupati yang tidak disiplin, tidak ada orang yang bisa mendisiplinkan. Jadi memang itu tantangan yang sama-sama kita hadapi. Bapak dan Ibu sekalian, kami punya komitmen untuk memperbaiki. Tapi kalau hasilnya belum dalam waktu yang singkat seperti Bapak harapkan, kita selesaikan secara ad hoc yang seperti tadi. Kalau tidak terpaksa, Bapak jangan terus, misalnya baru kemarin taruh surat ke BPN, kemudian di-forward ke saya, minta saya follow up. Itu berlebihan. Tapi kalau sudah lebih 2 bulan, 3 bulan, boleh dikirim gitu. Kadang-kadang WA saya memang efektif, Pak. Karena WA saya itu selesai dalam 2 jam, orang mengatakan, udah selesai, Pak. Aduh, kalau semua Bapak itu aplikasinya efektif seperti WA Menteri, bagus sekali gitu loh. Sayangnya tidak terjadi. Oleh sebab itu tolong Bapak juga